Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tak akan mampu menghitung. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu kita lupakan. Baik itu nikmat sehat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Jika kita merenungkan kembali bahwasanya begitu banyak orang-orang yang sehat tetapi tidak mempunyai iman di dalam hatinya. Begitu banyak orang-orang yang sehat tapi tidak mampu melangkahkan kakinya menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang-orang yang mampu berlari berkilo-kilometer tetapi masjid di samping rumahnya tak mampu menyelamatkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi PR kita untuk kita semua. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kita ke dunia ini tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku. Sekarang ini kita melihat bahwasanya orientasi tujuan kita semua bukanlah lagi untuk akhirat, bukan lagi untuk beribadah kepada Allah, melainkan untuk dunia semata. Lagi di kantor, azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tugas masih banyak. Sebentar lagi azan zuhur sampai jam 2. Sebentar lagi zuhur masih panjang. Sampai hampir asar, mungkin saya jamak lagi sudah. Padahal tidak ada kesempatan untuk jamak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan 2-3 menit ke depan bahwasanya kita akan mati, tidak mampu membawa amal-amal lagi, maka sekiranya saat itu juga kita harus beramal. Azan berkumandang, kita sholat, tinggalkan kita urusan kita. Urusan masih banyak, tak apa di rumah, yang penting kita sholat. Azan asar pun begitu. Gak apa-apa yang di rumah, yang penting kita sholat. Sholat 5 waktu, hadirin. Ini ibaratkan kita makan 3 kali sehari. Apakah ketika kita makan pagi, kita makan siang, kita makan malam, itu kewajiban, kebutuhan atau sunnah saja? Artinya tak makan siang tak apa-apa, tak makan malam tak apa-apa. Ini sebuah kekeliruan. Itu adalah kebutuhan kita. Makan 3 kali sehari adalah kebutuhan bagi jasmani kita. Sedangkan sholat 5 waktu sehari ini adalah kebutuhan rohani kita. Salah satu-satunya ibadah yang mulia yang Rasulullah SAW dapatkan secara khusus, ibadah apa itu? Ibadah sholat. Rasulullah SAW naik menuju ke Sidratul Muntaha menjemput kewajiban sholat. Allah perintahkan waktu itu 50 kali waktu sholat. Ketika Nabi Muhammad turun bertemu Nabi Musa, "Wahai Nabi Muhammad, berapa Allah perintahkan kamu untuk sholat?" 50, wahai Nabi. Terlalu berat. Umat kami saja yang kuat-kuat tidak mampu sholat sebanyak itu. Minta agar diturunkan. Nabi Muhammad naik lagi, minta diturunkan. Sampai diturunkan 5 kali waktu sholat. Ketika Nabi Musa meminta untuk menurunkannya lagi, Nabi Muhammad bilang, "Saya malu kepada Rabbku." Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mendapat nilai plus. Kita sholat 5 waktu sehari, tetapi pahalanya 50. Ini begitu mulia untuk umat Nabi Muhammad SAW.
tidak diberikan pada umat-umat lain. Kalau umat-umat lainnya dulu 1 kali beramal diberi 1 pahala, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW 1 kali beramal diberi 10 kali balasan. Artinya jika kita sholat subuh, Allah kasih 10 pahala. Kita sholat zuhur, Allah kasih 10 pahala. Sampai sholat isya, dikali 5 menjadi 50. Apalagi bulan Ramadan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat-lipatkan pahala kita. Makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Artinya apa hadirin? Artinya kesempatan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu besar. Tetapi begitu kita dapatkan di masyarakat, mereka menyia-nyiakan bulan Ramadan. Ketika saya di tempat kuliah, di tempat belajar, diajak teman saya untuk beli pakaian-pakaian besar, tapi yang kayak mengumbar auratnya, pacaran di bulan Ramadan, tidak memikir lagi ini bulan puasa atau bulan apa. Saya mendapatkan dari guru saya bahwasannya seseorang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tenangkan dia dalam maksiat tersebut. Artinya kalau dia tidak sholat zuhur misalnya, dia bilang sholat zuhur saya malas, sampai besok sholat zuhur dia sudah anggap remeh. Tetapi bagi orang beriman, dia tidak sholat zuhur 1 kali saja, dia merasa bahwasannya hatinya ini kurang tenang. Bagaimana ini tidak sholat zuhur? Artinya ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung masih di bulan Ramadan, mumpung nyawa kita ini masih di kandung badan, kita manfaatkan betul-betul bulan Ramadan ini. 10 hari terakhir Allah janjikan siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan keikhlasan, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia ibadah malam hari, dia baca Quran, dia sholat malam, kemudian dia mengharap dari Allah, semoga sholat saya ini memberi pahala bagi saya. Dengan iman dan keikhlasan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampuni semua kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kalau beribadah, kita punya ilmu, insyaallah kita plong hati. Karena kita tahu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya beri contoh misalnya, ketika kita selesai sholat berjamaah, sebagaimana imam tadi membimbing untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 33 kali. Di dalam hadis Rasulullah SAW, siapa yang habis sholat dia membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditambah penutup terakhir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kita ini, dosa kita ini bukan kayak buih di lautan lagi. Hampir semua lautan kita punya dosa. Maupun dosa ghibah, dosa zalim kepada orang lain. Dosa ghibah ini hampir tiap hari itu. Apalagi di kalangan ibu-ibu ya. Di kalangan ibu-ibu. Gak pusing gak deh? Padahal bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Bagaimana tanggung jawab kita di akhirat nanti kepada orang ini. Kita harus minta maaf di dunia, orang itu harus maafkan kita. Kalau tidak nanti di akhirat dia tanggung. Di akhirat dia akan minta kepada Allah, ya Allah, dulu dia di dunia dia selalu gibah saya, dia ambil tanah saya, dia zolimi saya, maka sekarang tolong tuntut dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu, Allah yang maha adil, mana pahala-pahala dia dulu yang amal, timpakan kepada yang dia zolimi, orang yang dia gibah, ambil semua pahala-pahalanya. Kalau pahala sudah habis, hitung dosa-dosa orang yang dizolimi tadi, timpakan kepada yang tukang gibah tadi. Maka kalau kita tahu akibatnya, kita tidak akan berbicara sembarangan, menzolimi orang, hak orang lain. Kalau dia punya istri baru, ya terserah dia.
Tidak usah ngomong lagi. Harus punya istri baru. Kenapa kita sibuk dengan dia? Urusan kita beribadah kepada Allah, kerja seadanya. Kalau meninggal, sudah sholat, sudah zakat, sudah puasa di bulan Ramadan, meninggal masuk surga. Tidak usah lagi kita pikir yang lain-lain. Ini enggak deh Pak. Kalau kita ngomong, jangan gibah, enggak deh, aku bicara fakta. Padahal Rasulullah SAW bersabda, kalau benarnya itu gibah, kalau dia omong salah itu fitnah baginya. Dua-duanya dosa besar. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, dosa besar. Dan gibah ini adalah salah satu dosa besar, sebagaimana orang yang meninggalkan sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Mengapa kalian masuk ke neraka saqar? Lalu orang-orang itu menjawab, "Qalu lam nakum minal musallin." Lalu kami adalah orang-orang yang meninggalkan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai umat Muslim, kita saling mengingatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu nasihat." Agama itu adalah nasihat. Kita saling memberi nasihat. Ketika kita memberi nasihat, yang diberi nasihat jangan tersinggung. Kita sama-sama muhasabah diri. Kita sama-sama introspeksi diri. Kita mengajak bahwasannya bulan Ramadan ini adalah bulan yang kalau orang salaf terdahulu tunggu. Orang salaf terdahulu 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka berdoa, balik Ramadan, sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Setelah bulan Ramadan usai, mereka berdoa lagi, ya Allah, terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan kemarin. 6 bulan terus mereka berdoa, ya Allah, terimalah amal-amal kami di bulan Ramadan. Sekarang kita introspeksi diri di bulan Ramadan ini, amal kita sudah sampai mana? Kita introspeksi diri. Sudahkah kita khatam Al-Quran 1 kali? Sudahkah kita baca Al-Quran walau 1 huruf? Ataukah Al-Quran itu kita biarkan berdebu di atas lemari kita? Sudahkah kita memberikan sedekah kepada orang-orang terdekat? Sudahkah kita memberikan makan kepada tetangga-tetangga kita? Sudahkah kita mempererat silaturahmi kepada tetangga-tetangga kita yang mungkin sampai hari ini kita masih bersitegang, yang mungkin sampai hari ini hati kita berselisih? Maka ini kita perbaiki. Jangan sampai tunggu Idul Fitri baru maaf-maafan. Masih marah-marah bilang, tunggu Idul Fitri baru menangis nanti blok-blok. Sekarang enggak. Akhirnya sholat dipikir terus, tanah aku hebat, tanah sebenarnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini kita pikirkan bersama-sama. Apa yang saya sampaikan semuanya kembali kepada diri saya pribadi, karena kita hanya saling menasehati. Semoga di bulan sisa Ramadan ini kita makin bersungguh-sungguh, kuatkan lagi bacaan Al-Quran kita, kuatkan lagi sedekah kita, kuatkan lagi tali silaturahmi kita antar sesama muslim, sesama tetangga, apalagi sama kakak adik. Jangan hanya karena masalah sepele kita mesti tegak. Nauzubillah min dzalik. Akhirul kalam, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga yang benarnya itu saran dari saya pribadi dan benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.